yaitu Arif Trianto, dan yang kemudian kelompok anggota kedua yaitu Ira Widianingrum. Coba Ira say hello. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dan yang ketiga yaitu Ronauli Simamura atau Uli. Halo Uli. Hai Bapak. Dan yang Hai keempat semuanya. yaitu Indi Atria Pratiwi. Halo semua. Halo Indi. Bisa dinyalain kameranya mungkin Indi? Sudah Ya, Pak. dilanjutkan. Oh sudah, oke. Nah, untuk gagasan kreatif bisnis dari Rembok Indonesia sendiri, yaitu kami melihat dari segi area atau geografis sih Pak. Di Jakarta kita kan sebagian besar itu semuanya tinggal di Jakarta. Nah, di Jakarta sendiri merupakan ibu kota negara yang merupakan pusat fashion ya Pak, salah satu pusat fashion di Indonesia gitu. Jadi orang-orang di Indonesia, di Jakarta itu kebanyakan mereka sangat mempedulikan tentang penampilan. Nah, di situ kami memutuskan untuk berusaha di dunia fashion gitu. Nah, mengapa kita memilih untuk berbisnis di dunia fashion? Memiliki usaha yang memiliki ciri khas tersendiri, Pak. Gitu. Dimana kita juga ingin orang-orang itu tahu kalau misalnya KFTID dan itu jadi itu pasti rainbow gitu. Maaf ya Pak ya, ini agak visualnya. Nggak apa-apa. Nah, lanjut aja nih. Nah, untuk analisis pasar dan pemasaran mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Uli. Oke, Bapak. Maaf ya Pak, agak berisik di sini. Oh iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran. Produk yang kami hasilkan atau yang kami tawarkan adalah produk yang akan dihasilkan kaos tie-dye atau masker tie-dye, Pak. Jadi kita produk saat ini masih di kaos dan masker. Terus gambaran pasarnya selain face-to-face dengan konsumen juga melayani melalui media sosial. Selain itu dengan memberikan diskon juga free masker dengan pembelian 2 produk kaos tie-dye. Kami juga memberikan packaging terbaik untuk konsumen. Jadi saat ini Pak, kami sedang fokus, sebelumnya kami ada memberikan, jadi kayak siapa yang beli 2 produk kaos tie-dye, kami berikan 1 free masker gitu. Nah, terus kami juga memberikan packaging terbaik. Jadi kami saat ini menggunakan packaging yang kekinian Pak. Jadi yang menggunakan kardus sama ada beberapa masker-masker gitu Pak. Terus ada tulisan thank you card, terus ada beberapa lah yang menarik gitu Pak. Terus target pasar yang dituju per individu. Selain untuk dewasa, kita juga tersedia untuk anak-anak dari 5 sampai dengan 10 tahun, juga usia produktif 12 sampai 50 tahun. Semua kalangan, mau kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Bas Pak gitu. Terus untuk selanjutnya, strategi pemasaran kami saat ini, kami sedang fokus di Instagram, sosial media Instagram atau WhatsApp. Boleh WhatsApp Snap WhatsApp, Snap WhatsApp atau Instagram gitu Pak. Untuk pengembangan usaha dagang, kegiatan promosi, wilayah pemasaran, strategi penetapan harga, strategi pemasaran seperti itu. Ini beberapa jenis motif proses tie-dye kami Pak. Ada beberapa contoh-contohnya yaitu, jadi setiap cara pengikatan itu pasti hasilnya berbeda Pak. Bisa dilihat dari sini, ini beberapa, jadi ini bulat seperti ini hasilnya akan berbeda dengan yang panjang seperti ini.
Terus ada beberapa juga yang seperti ini, dan ini tuh berbeda-beda Pak, semua hasilnya nanti berbeda-beda. Contohnya satu, kalau misalnya panjang seperti ini, itu hasilnya bisa seperti ini Pak, kurang lebih. Tapi caranya juga khusus Pak, jadi diambilnya dari mana itu juga beda. Tuh. Oke, lanjut. Lanjut. Mas Arif. Mas Arif. Ya, lanjut. Pemilihan ini, Lanjut. analisis Arif, produksi ini aku deh. atau Oke. Ke Indi. Analisis produksi ini aku Kak. Jadi oh tuh iya, silakan. kita tuh ada pemilihan bahan kaos sama kaos dan pewarna pakaiannya. Biasanya bahan kaosnya tuh kayak 30S combat, katun gitu Pak. Terus ditambah proses untuk tie-dye dan penyesuaian corak itu kita biasanya request. Jadi setiap konsumen yang ingin request kita sediakan Kak. Oh. Terus jadilah produknya, produk tie-dye-nya. Boleh next Kak. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama tuh kita basahin dulu kan bajunya, habis itu kita buat pola, kita ikat, baru kita pewarna dan kita keringkan. Selesai dikeringkan, habis dikeringkan tuh dicuci ulang lagi Kak. Habis dicuci ulang, baru kita jemur dan kita rapikan seperti kayak dikasih pewangi, kita packing selebihnya tuh Kak. Lanjut Kak Uli. Nah, ini tuh langkah-langkah selanjutnya. Biasanya kita keringkan. Ini corak-corak yang udah jadi yang tadi dijelasin sama Kak Uli, ada langkah 7 dan langkah 9 dan 8-nya. Lanjut Kak. Nah, ini rencana pengembangan usahanya. Di sini ada strategi pemasarannya. Ini akan dijelasin sama Ira atau mau Uli? Ira, silakan. Silakan Ira. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak. Mohon izin menjelaskan ya Pak ya. Rencana pengembangan usaha, kita tuh ada menjadi 4 Pak. Yang pertama ada strategi pemasaran, yang kedua ada strategi produksi, yang ketiga ada strategi organisasi, dan yang keempat ada strategi keuangan. Dan untuk yang pemasaran, kita mengenali konsumen, melakukan promosi, terus memilih lokasi yang strategis. Selain itu, kita menggunakan internet marketing. Dan untuk yang produksi, adanya kualitas dari bahan baku. Yang tadi si Indi jelasin, kalau kita memilih bahan baku untuk bajunya, itu cotton combat yang 30S. Selain dari 30S, kita mendingan mencari yang lebih bagus daripada di bawah 30S. Dan untuk yang organisasi, pendekatan strategi pengelolaan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan untuk membantu kegiatan pencapaian produk yang terbaik. Dan yang keuangan ini sangat penting sekali untuk penjalanan produk. Yang pertama itu ada membuat laporan arus kas. Yang kedua, kita selalu mengupdate harga terbaru dari bahan-bahan baku. Terus kita melakukan pembukuan yang rapih juga. Selain itu juga kita memerlukan fakta dan bukti-bukti dari struk yang kita beli dari bahan baku tersebut, Pak. Lanjut, Kak Uli. Nah, yang slide selanjutnya ini ada analisis keuangan. Ini adalah contoh dari analisis keuangan produk Rainbow kami. Yang bahan bakunya itu kebetulan ini kita alokasikan dari PO1 sampai PO3. Alhamdulillah kita udah dapat cotton combat, kita beli 10 pieces dari harga 30.000. Terus kita selain ada yang pendek juga, kita melakukan custom yang ini, Pak. Custom lengan panjang. Dan mungkin nanti kalau Bapak mau order untuk anak, bisa Pak. Bisa nanti kita cari lagi Pak bahan bakunya. Saya masih nunggu postingan di Instagramnya loh. Oke, siap Bapak. Nanti kita update lagi ya Pak ya. Yang ketiga ada Wantex, yaitu pewarna pakaian. Yang keempat ini pemutih. Pemutih itu kalau misalnya kita melakukan membeli bahan baku yang berwarna, misal kayak hitam atau merah, itu berguna sekali untuk warna-warna yang cerah itu pemutih. Dan yang sebelahnya bisa dilihat ada bahan pendukung seperti stiker. Stiker itu seperti kayak untuk packagingnya lebih dominan ya Pak ya. Untuk packagingnya di kardus maupun di thanks order, thanks card. Terus yang kedua ada kardus. Kardus kita kebetulan yang ukuran persegi panjang dengan harga 30.000. Itu kita udah beli sebanyak 30 pitch.
sebanyak 30 piece buat stok kita nantinya, Pak. Terus kertas roti itu untuk lebih rapih ya, Pak, lebih rapi dan lebih bagus gitu, Pak, packagingnya. Terus yang keempat ini karet. Karet itu yang tadi dibilang oleh Indi, semisal habis kita motif atau habis kita model, itu kita ikat, itu untuk menunjukkan seberapa jadinya nanti motif yang akan hasil motifnya tersebut, Pak. Terus yang kelima ini ada masker, yang tadi dibilang oleh Indi, kalau buy two get one masker, itu kita melakukannya, kita adakan. Begitu Bapak kurang lebihnya. Lanjut Kak Uli. Nah, yang selanjutnya ada analisis dampak dan resiko usaha. Mungkin ini akan dijelaskan oleh Mas Arif. Mas Arif. Arif, gimana? Atau boleh diwakilkan dulu sambil ngontak Boleh, Arif? Pak. Ira Iya. aja dulu ya. Ya, Boleh. silakan Ira. Analisis dampak dan resiko usaha itu kita ada 4, Pak. Dampak terhadap masyarakat sekitar, ada dampak terhadap lingkungan, dan yang ketiga itu ada analisis resiko usaha, dan yang keempat itu ada antisipasi resiko usaha. Nah, resiko usaha itu setiap produk pasti mempunyai resiko, Pak. Jadi kita akan memasukin dalam analisis dan antisipasinya. Dan yang pertama ada dampak terhadap masyarakat sekitar, yang pertama ada dampak pemasaran. Sebagaimana kita untuk kayak marketing terhadap masyarakat sekitar kita. Misalnya yang tadi yang dulu Bapak pernah bilang, ring 1, ring 2, mungkin seperti itu, Pak. Terus yang dampak produksi dan teknologi. Kita melakukan dampak produksi dan teknologi itu melalui Instagram, atau bisa dibilang dengan sosial media. Terus yang ketiga ada dampak organisasi. Mungkin kalau misalnya kita mempunyai organisasi, kita bisa melakukan pemasaran atau promosi gitu terhadap organisasi yang kita mempunyai gitu. Terus untuk dampak terhadap lingkungannya, dampak produksi dan teknologi. Terus yang kedua ada dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Dampak limbahnya itu kan karena kita menggunakan pewarna, otomatis kan kita itu pewarna itu kan ada campuran semacam kimia gitu ya Pak ya. Nah itu bisa dibilang dengan limbah gitu. Dan yang ketiga itu ada analisis resiko usaha, adanya penipuan, kurang kepercayaan dari konsumen, mungkin nih kain memiliki kekurangan, kainnya kita ada sedikit minusnya, terus adanya kecacatan pada kain, terus hasil pewarnaan kurang sesuai dengan keinginan konsumen. Mungkin kalau hasil pewarnaan kurang sesuai itu, biasanya kan konsumen minta warnanya ini. Mungkin karena pewarnanya ini dicelupin lagi dengan air, itu bisa merubah warnanya, mungkin agak sedikit luntur ya Pak ya. Jadi itu mungkin resiko dari usaha kami. Tapi kita juga mempunyai antisipasinya nih Pak. Ternyata kita bisa penerus. Bentar Pak, maaf. Putus ya? Kira ya? Ira, masih ada? Putus kayaknya. Lanjut ke Uli aja, Kak. Iya, lanjut ke Uli atau Arif ya. Tadi antisipasinya Sarif, bisa gimana biar jelasin? resikonya? Oh, aku aja deh yang jelasin Masih- biar sekali. Mas Arif aja, Mas Arif. Kok bisa? Oh, Mas Arif. Untuk boleh. antisipasi risiko Ada. usaha sendiri, kita ada penerapan strategi pemasaran berkala, Pak. Jadi kita selalu update strategi marketing kita untuk menarik pelanggan dan untuk pemilihan kain. Yang kedua itu pemilihan kain yang berkualitas. Kita juga selalu selalu update, Pak, mencari supplier kaos yang kemungkinan untuk kualitas itu bagus, tapi dengan harga yang relatif lebih rendah gitu. Dan yang ketiga itu strategi produksi yang tepat. Untuk strategi produksi tepat itu, jadi kita untuk setiap produksi kain, produksi kaosnya sendiri, kita itu selalu menggunakan kayak misalnya plastik itu selalu plastik yang benar-benar bersih Pak gitu. Jadi tidak bersih dan selalu menjaga kualitas dari pewarnaan sendiri. Gitu Pak. Selanjutnya untuk analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Nah, untuk kekuatan atau strength kualitas produk yang tinggi. Yang pertama itu kualitas produk yang tinggi. Jadi kita selalu berupaya untuk menjaga kualitas dari produk-produk yang
dihasilkan oleh Rainbow Indonesia sendiri, Pak. Sehingga tidak mengecewakan para pelanggan. Yang kedua yaitu keunggulan dari desain produk keunggulan desain produk. Artinya kita selalu berinovasi terhadap desain atau corak yang dimiliki oleh kaos produksi Rainbow, sehingga kaos yang diproduksi Rainbow itu memiliki karakteristik tersendiri. Langsung yang ketiga itu memiliki pelanggan yang tetap. Artinya kita selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, sehingga memberikan rasa nyaman kepada pelanggan. Yang keempat yaitu memiliki strategi pemasaran yang maksimal. Mungkin boleh dipercepat, Arif? Oh ya, Pak. Memiliki strategi pemasaran yang maksimal, artinya kita selalu berupaya untuk terus mempromosikan tentang produk Rainbow, Pak. Untuk kelemahan sendiri yaitu keterbatasan tenaga produksi, Pak, karena kita mungkin masih usaha kecil dan kita juga sebagian besar masih bekerja dan kuliah, jadi untuk waktu mungkin kita agak terganggu ya, agak terbatasi ya, Pak ya. Lalu yang kedua itu jalur akses dalam pengambilan bahan baku yang kurang memadai. Jadi karena kita juga untuk supplier kita juga masih memakai satu supplier, dan itu pun kita dalam pembeliannya itu belum dalam kualitas yang besar. Jadi kemungkinan kita harus belanja sendiri ke supplier tersebut gitu. Jadi cukup memakan waktu sih, Pak. Langsung kurang efisiensi waktu juga sih, Pak. Untuk peluang atau opportunities yaitu loyalitas pelanggan terhadap produk. Yang kedua itu kemajuan teknologi. Yang ketiga itu hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang keempat, mengikutsertakan kerabat terdekat untuk membantu promosi produk Rainbow. Selanjutnya yaitu ancaman. Untuk ancaman, balik lagi, yang ancaman belum? Ya. Nah, untuk ancamannya sendiri, kita ada lingkungan pesaing yang ketat, artinya untuk saat ini mungkin di online shop atau di marketplace itu sudah banyak banget, Pak, produk-produk IT gitu kan. Yang kedua itu turunnya daya beli masyarakat itu, apalagi kondisi kayak gini pandemi, maka daya beli masyarakat itu pun berpengaruh ya, Pak. Yang ketiga itu kelangkaan bahan baku. Kelangkaan bahan baku itu ya itu karena kita memiliki satu supplier, jadi kita hanya terpaku pada satu supplier tersebut, Pak. Langsung yang keempat yaitu strategi bisnis yang mudah ditiru. Selanjutnya, ini untuk contoh-contoh produk kaos ID yang sudah kita buat ya, Pak ya. Dan sini juga tertera untuk masker yang sebagai promo. Dan ini untuk yang di paling bawah itu merupakan cara packing kita, Pak, untuk pelanggan. Sekian sih, Pak, presentasi dari kita. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, Pak. Ya. Oke, terima kasih pada kelompok Rainbow Indonesia. Ini presentasi yang sangat baik sekali, walaupun dengan ya keterbatasan, ada yang lagi di jalan, ada yang masih di tempat kerja, ada yang lagi mungkin di semuanya beradaptasi dengan lingkungan yang saat ini menugaskan kalian untuk berpresentasi. Saya apresiasi sekali. Terima kasih kepada kelompok Rainbow. Silahkan komentator hari ini, kelompoknya siapa? Anita dari Ratu Moza Lumer untuk berkomentar dan memberikan pertanyaan. Ya, saya persilahkan untuk kelompoknya Ratu Moza Lumer, atau dari teman-teman yang lain juga boleh. Saya akan catatkan sebagai nilai tambahan di kehadiran pada hari ini. Jadi yang presentasi dapat nilai full 100%, yang memberikan pertanyaan pun juga sama. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan
masukan atau kritiknya? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari kelompok mana? Eh, Sebutkan namanya. saya. Oke. Ya. Saya dari kelompok 7 R3. Nama saya Rika. Ingin bertanya yang kalau nggak salah tadi di analisis resiko usaha. Tadi kan ada tuh yang dibilang untuk penipuan atau bahannya yang minus. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri nih yang udah usaha nih, pastinya kan kalau teman-teman pertama kali mau beli barang karena usaha pertama nih, pastinya kan kemungkinan pertama belinya kita seharusnya kita ada untung yang lebih baik. Pernah nggak sih rasanya seharusnya kita beli di toko yang ini lebih murah, kenapa kita beli yang mahal, padahal bahannya juga nggak bagus gitu. Terus udah berapa kali teman-teman mengalami hal tersebut dan berapa kerugian, ibaratnya kerugiannya nggak usah disebutin, ibaratnya berapa persen, apakah keuntungannya udah menutupi kerugian tersebut gitu. Jadi bagaimana teman-teman mengatasi yang namanya kesalahan dalam pembelian bahan ataupun warna, pasti yang namanya usaha pertama itu pasti ada gagal pertamanya ya kan. Jadi saya mau tahu aja bagaimana cara teman-teman mengatasi hal tersebut dan kerugiannya udah berapa persen dan apakah laba penjualannya udah menutupi kerugian tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari kelompoknya apa tadi R3 ya? R3. Oke. Kita tampung dulu pertanyaannya karena maklum ini Zoom